Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, ini adalah kopi panas. Kolom Fachri Ali panas dalam pengertian memberikan tanggapan-tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap mendesak. Dan yang mendesak kali ini adalah tentang kelompok yang menyebut dirinya pro Jokowi, yang disingkat menjadi Projo. Nah, ini kemudian berkaitan dengan saya di dalam pengertian bahwa gerakan-gerakan Projo akhir-akhir ini untuk membuat musyawarah rakyat, apa yang disebut mereka itu musra, musyawarah rakyat, itu menyebut ada nama saya. Nah, sebelum saya menguraikan bagaimana nama saya itu tampil, harus saya ceritakan tentang awal pertemuan saya dengan Projo. Jadi suatu hari di akhir 2013 atau mungkin awal 2014, saya diundang untuk berbicara oleh sebuah kelompok diskusi. Dan di dalam diskusi itu saya mengatakan bahwa dilema PDI Perjuangan maksud saya itu bisa segera diselesaikan kalau partai terbesar itu langsung menunjuk Jokowi atau Joko Widodo sebagai calon presiden. Lalu kemudian saya tambahkan popularitas Jokowi yang begitu melambung itu telah membuat Jokowi andai kata pun dipasangkan dengan sendal jepit, dia akan menang. Nah, rupanya ucapan saya itu didengar oleh Projo. Jadi someday, suatu hari di dalam sebuah diskusi di Tempo TV, saya bertemu ketuanya, yaitu Budi Ari. Lalu kemudian setelah diskusi, saya mengajak Budi Ari makan di restoran Padang di Matraman. Nah, di dalam percakapan itu saya kemudian mengetahui bahwa mereka mendengar apa yang telah saya ucapkan tentang keharusan PDI Perjuangan itu untuk segera mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden pada waktu itu. Nah, sejak itu hubungan saya dengan Projo itu walaupun tidak terlalu dekat sebenarnya, tetapi saling memberikan pengertian. Nah, dari mana ini Projo lahir? Ini yang membuat kemudian simpati saya muncul. Projo sejauh yang saya ketahui itu adalah aktivis kota, kelompok aktivis kota yang latar belakang keanggotaannya, kalau boleh disebut anggota, karena itu bukan sebuah organisasi resmi latar belakang keanggotaannya begitu beragam. Tetapi di atas semuanya adalah bahwa kelompok atau para anggota Projo ini adalah berasal dari kalangan pinggiran di dalam konstelasi kekuatan-kekuatan politik resmi di Indonesia. Mereka bukanlah bagian yang disentuh oleh Muhammadiyah. Mereka bukanlah bagian yang disentuh oleh Nahdlatul Ulama. Dan mereka bukan bagian dari Partai Demokrasi Perjuangan. Apalagi kemudian partai-partai
dalam dua tanda kutip ya, elitis lainnya, misalnya P3, Nasdem, lalu kemudian Demokrat, ya, Gerindra dan seterusnya gitu. Nah, apa yang kemudian mereka bisa tampil adalah karena dukungan mereka kepada Jokowi. Bagaimana proses ya terbentuknya dan bagaimana dukungan mereka terhadap Jokowi dirumuskan, saya tidak punya keterangan apa-apa. Bisa saja mungkin sebagian dari mereka itu adalah terusan dari mereka yang mendukung Jokowi ketika menjadi wali kota Surakarta, yang kemudian berlanjut di dalam Pilkada DKI Jakarta yang dimenangkan Jokowi pada 2014. Tetapi jelas sekali bahwa kalangan ini, seperti yang saya katakan tadi, kalangan pinggiran, ya, kalangan ini yang merupakan bagian dari pinggiran, ya, dari ya kekuatan-kekuatan politik resmi yang ada, itu tidak akan pernah ya tampil tanpa mereka bergantung kepada sosok Jokowi. Nah, karena itulah sesuai dengan namanya mereka menyebut ya diri sebagai pro Jokowi. Ada ketuanya di situ, Budi Ari, lalu kemudian ada sekjennya, saya lupa siapa nama sekjennya, lalu kemudian ada bendahara dan seterusnya. Nah, kelompok ini kemudian dengan kemenangan Jokowi tentu mendapatkan tempat tersendiri di dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Mereka eksis, dan karena kaitannya langsung dengan Jokowi, tentu kemudian beberapa pembesar itu merapat kepada mereka, atau setidak-tidaknya ketika ya projo ini merapat kepada para pembesar yang diangkat oleh Jokowi, tidak akan mengelak. Inilah ya posisi dari projo. Nah, tetapi ya di dalam projo itu sendiri, itu saya lihat sejauh ya yang bisa saya telusuri dari pendapat-pendapat yang muncul di dalam grup WA, itu tidak satu kata. Mereka hanya bersatu ya ketika berkaitan dengan Jokowi. Tetapi di dalamnya ada ya kebinekaan. Saya ingin menghindari kata faksionalisme di sini. Jadi ada kebinekaan di dalam orientasi mereka. Jadi kalau Jokowi itu adalah patron, maka kemudian mereka memerlukan subpatron. Nah, subpatron inilah ya yang bersifat majemuk. Ada di antara mereka ya yang dekat dengan Erick Thohir ya sebagai salah satu calon pemimpin ya Indonesia. Ada di antara mereka yang dekat dengan kepala staf kepresidenan yaitu Muldoko. Ada yang dekat kemudian dengan ketua umum Golkar yaitu Airlangga Hartarto. Lalu kemudian ada yang dekat ya dengan menteri-menteri lainnya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks sub patron ini tadi, maka mereka tidak satu di dalam pengertian ya bahwa masing-masing mereka itu berusaha kemudian menempatkan diri di dalam sub patron tersendiri. Jadi patronnya itu tetap Jokowi. Nah, di dalam konteks ini memang ya diakui atau tidak diakui secara internal itu ada kontestasi di situ. Nah, apakah saya selalu sejalan dengan pandangan projo? Tidak juga. Di dalam konteks ini projo ya sebagian besar ya dari anggota projo itu adalah pendukung Ahok atau Basuki
Purnama yang maju menjadi calon gubernur pada 2017. Nah, sementara saya sendiri ya, secara terus terang saya katakan bahwa saya bukanlah pendukung Ahok gitu. Toh di dalam konteks perbedaan ya, siapa yang didukung itu tidak masalah di dalam projo gitu. Nah, jadi ya, kalau saya sedikit mau menambahkan, projo ya asal usul ya, latar belakang sosial mereka, maksud saya latar belakang sosial masing-masing anggota itu berasal dari wilayah pinggiran, terutama kalau kita lihat pada konstelasi ya kekuasaan pada waktu itu gitu. Nah, tetapi mereka itu menurut saya punya hak untuk tampil, dan mereka tidak punya jalur ya untuk mengungkapkan diri, karena seperti yang saya katakan, mereka bukanlah ya anggota-anggota dari NU dan Muhammadiyah, bahkan mungkin hanya sebagian yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI, mungkin sedikit ya yang berasal atau berlatar belakang PMII, mungkin sedikit yang berlatar belakang ya IMM maksud saya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan organisasi-organisasi yang saya sebut itu adalah arus utama ya, diakui atau tidak ya, merupakan arus utama dari komposisi sosial dan juga politik di Indonesia. Nah, karena itu gitu, mereka ya tanpa ada Jokowi itu tetap merupakan kalangan yang terpinggirkan, yang tidak punya bukan hanya momentum tetapi means ya. Maksud saya means di sini adalah alat untuk mengartikulasikan diri dan juga untuk mendapatkan alasan kenapa mereka harus bersatu. Inilah ya, menurut interpretasi saya, menurut penafsiran saya, posisi sosiologis, sosiopolitik dari projo tadi gitu. Nah, persoalannya sekarang ini adalah bahwa masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang merupakan patron mereka itu secara resmi menurut konstitusi akan berakhir pada 2024. Lalu kemudian pasca 2024 itu akan muncul pemimpin baru sebagai pengganti Jokowi sebagai presiden. Nah, mungkin inilah kemudian yang menjadi pertanyaan bagi ya projo, kemana mereka harus berlabuh. Apakah mereka akan tetap bersama Jokowi atau kemudian mereka mengalihkan dukungan ya kepada salah satu dari calon presiden. Itu bisa saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bisa juga kemudian Prabowo, bisa juga kemudian Anies Baswedan, walaupun ini kemungkinannya sangat kecil sekali. Lalu kemudian bisa juga mereka mengarah kepada calon ya yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Tetapi pertanyaannya adalah dengan metode apa mereka harus ya kemudian mendapatkan the new patron untuk menggantikan posisi Jokowi. Nah, apa yang mampu saya lihat ya untuk sementara ini adalah bahwa ya mereka menunjukkan sikap yang konsisten untuk tetap mendukung Jokowi, di dalam pengertian bahwa hanya Jokowi lah satu-satunya yang mereka miliki. Lalu kemudian dari pihak Jokowi sekalipun
Projo dan kelompok-kelompok relawan Jokowi lainnya itu dianggap oleh Jokowi sebagai satu-satunya kekuatan real yang terorganisasikan sebagai pendukung dirinya. Maksud saya pendukung dirinya ini adalah pendukung Jokowi. Benar bahwa ya secara faktual 3 partai ya resmi, yakni Golkar, PAN dan P3 itu berada ya di dalam pengaruh Jokowi. Di dalam pengertian pengaruh Jokowi cukup kuat di 3 partai ini gitu. Tetapi secara resmi ya ketiga partai ini masing-masing mempunyai ketua umum, masing-masing mempunyai konstitusi mereka sendiri atau ADART, dan lalu kemudian masing-masing mempunyai mekanisme tentang bagaimana pemimpin ya mereka dipilih dan kemudian pemimpin yang sudah selesai harus diperlakukan. Nah, di dalam konteks ini Jokowi jelas mempunyai pengaruh kepada 3 partai tersebut, tetapi ya tidak bersifat permanen. Satu-satunya yang permanen di dalam konteks ini yang dimiliki oleh Jokowi adalah Projo dan ya kelompok-kelompok relawan lainnya. Nah, di dalam konteks inilah ya, di dalam usaha mereka mempertahankan eksistensi, mereka kemudian membentuk musyawarah rakyat. Ini adalah sebuah ide yang bagus. Dan dengan latar belakang ya sosiologis mereka sebagai kalangan pinggiran ya di dalam konstelasi kekuasaan yang ada di dalam sistem politik Indonesia, inilah ya saya bersimpati. Sekali lagi saya ulang, saya bersimpati kepada Projo karena saya membayangkan tanpa ada Jokowi dan tanpa ada kemauan keras dari mereka untuk mengorganisasikan diri, maka eksistensi mereka tidak ada. Inilah yang mendorong saya ya bersimpati kepada mereka. Nah, di dalam konteks ini pula Panel Barus, salah satu aktivis dari Projo, bulan lalu, yakni sekitar bulan Juni atau Juli, itu menelpon saya dan meminta saya untuk menjadi salah satu penasehat dari gerakan mereka, apa yang disebut dengan musyawarah rakyat. Panel pada waktu itu menyampaikan bahwa Projo itu akan berkembang menjadi sebuah kekuatan, ya dalam bahasa saya pengendus calon-calon pemimpin nasional. Lalu kemudian kami katanya akan memusyawarahkan mereka, baik ya mereka yang berasal dari tingkat daerah maupun tingkat nasional, untuk mencari pengganti Jokowi gitu. Tentu kami ya tidak akan berbicara tentang orang, itu kata Panel Barus kepada saya. Apa yang kami ingin katakan di situ adalah kriteria, ya. Jadi di dalam musyawarah rakyat itu kami akan melahirkan kriteria, dan karena itu, ya, saya minta Prof, ya, saya dipanggil Profesor pada waktu itu untuk bersedia menjadi penasehat, gitu. Nah, saya kemudian menjawab, ya, bahwa saya bersedia dengan 3 syarat. Yang pertama, jangan panggil saya Prof, gitu, karena saya bukan profesor. Yang kedua, Projo itu tidak ya merupakan pendukung ya dari pengunduran masa pemilu. Nah, yang ketiga adalah bahwa Projo bukanlah pendukung ya 3 periode. Konsep 3 periode untuk presiden.
Nah, untuk jabatan presiden maksud saya. Nah, panel Barus mengatakan tidak, gitu. Yang pertama soal profesor, ya, dia langsung oke. Lalu yang kedua, juga mereka tidak bermaksud untuk mendukung pengunduran masa pemilu dan tidak bermaksud, ya, untuk mendukung, ya, konsep 3 periode untuk jabatan seorang presiden. Nah, di dalam konteks inilah kemudian saya menerima nama saya itu dimasukkan menjadi salah satu penasehat, walaupun sampai sekarang saya tidak pernah melihat SK-nya. Tetapi oleh beberapa teman, ya, disampaikan kepada saya bahwa ada nama saya di situ, dan terus terang langsung saya katakan benar dengan, ya, penjelasan yang telah saya lakukan, yang telah saya berikan sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang, ya, menjadi terpulang kembali kepada Projo untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Projo boleh memilih, ya, siapa saja yang didukung, asal, ya, yang didukungnya itu adalah calon presiden baru. Nah, yang membuat saya kemudian menegaskan diri bahwa saya tidak, ya, mengundurkan diri dari penasehat kelompok Projo untuk melakukan musyawarah rakyat itu adalah ketika saya mendengar, ya, beberapa rektor yang sebelumnya dianggap kawan dari Projo itu sekarang mengundurkan diri sebagai penasehat, gitu. Dalam arti kata lain, mungkin mereka mau mempertahankan, ya, independensi mereka, terutama kaitannya dengan perguruan tinggi, tetapi juga mungkin, ya, untuk menjaga distansi agar supaya, ya, integritas kampus yang mereka pimpin itu tidak tersusupi oleh politik, gitu. Tetapi tiba-tiba secara psikologis saya melihat bahwa Projo mulai ditinggalkan. Nah, di dalam konteks inilah saya akan tetap, ya, menjadi penasehat Projo di dalam musyawarah rakyat itu tadi, sepanjang mereka tidak mendukung penundaan pemilu, sepanjang mereka tidak berbicara tentang konsep 3 periode untuk jabatan seorang presiden. Nah, inilah saya kira hal yang perlu segera diketahui oleh publik tentang posisi, ya, sosio-politik dari Projo.